Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengaplikasian matriks dalam kehidupan sehari-hari yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rudianto, NIM saya 19101008, dan teman saya yang bernama Fadil Anugrah Ananda dengan NIM 19101015. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Matriks merupakan sebuah cabang dari ilmu aljabar linear, yang mana merupakan salah satu bahasa penting dalam matematika. Matriks merupakan suatu kumpulan dari simbol, bilangan ekspresi yang memiliki bentuk persegi panjang dan tersusun sesuai dengan kolom dan baris. Beberapa bilangan yang ada pada matriks ini dinamakan elemen atau anggota dari matriks. Nama sebuah matriks biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Matriks banyak digunakan untuk penyelesaian berkaitan dengan matematika. Contohnya rotasi dalam 4 dimensi. Matriks ini juga memiliki bentuk variabel sehingga dapat dimanipulasi mulai dari dijumlah, dikalikan, dan dikurangkan. Dengan menggunakan matriks, maka sistem hitung dapat dilaksanakan jauh lebih tersusun rapi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan persoalan yang apabila kita telusuri ternyata merupakan masalah matematika. Dengan mengubahnya ke dalam bahasa atau persamaan matematika, maka persoalan tersebut lebih mudah diselesaikan. Tetapi terkadang suatu persoalan sering kali memuat lebih dari 2 persamaan dan beberapa variabel. Sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencari hubungan antara variabel-variabelnya. Bahkan di negara maju sering ditemukan model ekonomi yang harus memecahkan suatu sistem persamaan dengan puluhan atau ratusan variabel yang nilainya harus ditentukan. Matriks pada dasarnya merupakan suatu alat atau instrumen yang cukup ampuh untuk memecahkan persoalan tersebut. Dengan menggunakan matriks, memudahkan kita untuk membuat analisa-analisa yang mencakup hubungan variabel-variabel dari suatu persoalan. Oleh karena itu, pada makalah ini kami akan membahas bagaimana pentingnya kita itu untuk mempelajari matriks serta bagaimana aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke bab 2 itu adalah pembahasan. Matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk segi 4 yang diatur dalam baris dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan itu disebut anggota, elemen, atau unsur dari matriks tersebut. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Baris pada sebuah matriks adalah susunan atau bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal dalam matriks. Sedangkan kolom pada sebuah matriks adalah sebuah bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal dalam matriks. Contohnya, matriks A memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom, sedangkan sehingga kita katakan matriks A berorder 2 kali 3 ditulis A2 kali 3. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Anggota dari suatu matriks dapat pula dinyatakan dengan huruf kecil yang berindeks ganda A, I, J. Dengan indeks pertama menyatakan di baris mana unsur itu terletak dan indeks kedua menyatakan di kolom mana unsur itu terletak. Sebagai contoh, A12 artinya unsur tersebut terletak pada baris kesatuan dan kolom kedua. Begitu juga A23 artinya unsur tersebut terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Notasi yang digunakan untuk menyatakan matriks bisa dengan kurung kecil, kurung siku, atau dengan garis tegak double. Secara umum, suatu matriks ditulis dengan A, MXN, dengan M menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Dengan demikian, M123, M dan N123. Sehingga bentuknya seperti di bawah ini. Lanjut ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini ada macam jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks persegi panjang, yang mana matriks yang memiliki banyak baris yang tidak sama dengan banyaknya kolom. Contohnya seperti ini. Terus yang kedua itu ada matriks persegi, yang mana matriks persegi ini memiliki banyak baris yang sama dengan banyaknya kolom.
sama ya. Terus yang ketiga itu ada matriks nol, yang mana matriks nol ini mempunyai semua unsurnya itu nol. Jadi seperti ini. Terus yang keempat itu matriks baris atau vektor baris, yang mana matriks hanya terdiri dari satu baris saja. Yang kelima ada matriks kolom atau vektor kolom, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Seperti ini. Dan matriks yang keenam itu matriks satuan atau matriks identitas, matriks yang skalar yang semua unsur diagonalnya utamanya adalah satu. Terus matriks ketujuh itu ada matriks diagonal, di mana matriks persegi yang unsur-unsurnya selain unsur diagonal utamanya adalah 0. Yang kedelapan itu ada matriks skalar, matriks saklar, matriks yang diagonal yang semua unsur diagonal utamanya adalah skalar K yang sama. Terus ada matriks segitiga atas, yang mana matriks persegi yang semua unsur di bawah diagonal utamanya 0, atau dapat dikatakan suatu matriks persegi A. A, I, J adalah segitiga atas dan hanya jika A, I, J sama dengan 0 untuk I kurang lebih J. Terus ada matriks segitiga bawah, matriks persegi yang semua unsur di atas diagonalnya utamanya adalah 0. Atau dapat dikatakan suatu matriks persegi A sama dengan AIJ adalah segitiga bawah jika dan hanya jika AIJ sama dengan 0 untuk I kurang lebih J. Terus ada matriks simetri, matriks yang mana matriks persegi yang sama unsur AIJ sama dengan unsur AIJ untuk setiap I dan J. Terus ada matriks antisimetri atau simetri miring, matriksnya perseginya yang semuanya AIJ sama dengan minus AIJ untuk setiap I dan J. Terus masuk ke manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam menggunakan representasi matriks dan menyelesaikan permasalahan matematika, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam memecahkan sebuah operasi penyidikan. Misalnya, masalah operasi penyidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Yang keempat, matriks dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis output, input-output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Yang kelima itu dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran, khususnya untuk menghitung berbagai operasi matriks, ternyata cukup mudah untuk dilakukan oleh guru serta sangat efisien untuk waktu dan sebuah matriks. Jika secara manual untuk menghitung sebuah matriks yang memiliki order banyak diperlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berhari-hari. Jadi singkat itu, Microsoft Power Office ini sangat memudahkan kita untuk mengerjakan sebuah matriks lebih cepat lah. Terus yang keenam itu dalam militer, ternyata matriks juga dibutuhkan fungsinya. Di dalam sebuah spionase dan militer, pesan-pesan dikirim sering kali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Karena penerimanya sebenarnya yang memiliki kuncinya, sehingga dapat membuka kode-kode tersebut. Kode atau tulisan rahasia tersebut disebut dengan kriptogram. Semakin sulit kriptogramnya, maka semakin disukai oleh penggunanya. Jadi mengirim kode-kode menggunakan matriks ini lebih lebih unik ya gitu lah. Jadi musuh itu nggak tahu dia nggak belajar matriks. Terus yang keempat, 2.4, matriks. Aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Matriks adalah salah satu cabang ilmu matematika aljabar linear yang menjadi pembahasan penting dalam ilmu matematika. Matriks ini jika dimanfaatkan dengan baik dengan penerapan contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari, maka fungsi matriks akan terpenuhi dan memberikan suatu manfaat tersendiri bagi menggunakannya, bahkan bagi menata kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik. Aplikasi matriks dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama itu dalam bidang permasalahan matematika.
dalam bidang permasalahan matematika. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menentukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya, rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan menggunakan representasi matriks. Perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Terus yang kedua itu di dalam bidang ekonomi. Yang pertama, untuk mengetahui strategi manakah yang optimal dari suatu perusahaan. Yang kedua itu sebagai analisis masukan atau keluaran. Penggunaan matematika terbukti sangat menunjang kemajuan teori ekonomi. Analisis ekonomi saat ini semakin spesifik, akurat, dan efisien. Asumsi-asumsi ekonomi yang abstrak yang bila diverbalkan membutuhkan di lembar-lembar kertas dengan model matematika yang sangat dijelaskan secara eksplisit dengan menjabarkan beberapa persamaan saja. Beda halnya dengan matematika murni yang menggunakan simbol-simbol yang umum digunakannya yaitu X, Y, dan Z. Simbol-simbol dalam matematika, ekonomi, dan bisnis sesuai dengan variabel ekonominya. Misalnya harga itu sama dengan V atau price, biaya C cons, kuantitas itu Q, tabungan itu S saving, dan lain sebagainya. Matriks merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Itu analisis masukan atau keluaran merupakan suatu model matematika untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait mengait antar sekolah atau kegiatan ekonomi. Model ini lazim diterapkan untuk mendapat analisis sistem perekonomian secara makro, nasional, ataupun regional. Analisis masukan keluaran bertolak dari anggapan bahwa suatu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang saling berkaitan. Masing-masing sektor menggunakan keluaran dari sektor lain sebagai masukan bagi keluaran yang akan dihasilkannya. Kemudian, keluaran yang akan dihasilkan merupakan masukan pula bagi sektor lain sudah barang tentu selain menjadi masukan bagi sektor lain. Terdapat pula keluaran dari suatu sektor yang menjadi masukan bagi sektor itu sendiri dan sebagai barang konsumsi pemakai akhir bagi pemakai akhir. Dari tabel matriks transaksi tersebut akan diperoleh sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan masukan keluaran antar sektor. Nilai setiap unsur dalam matriks transaksi akan menghasilkan suatu rasio yang dinamakan koefisien teknologi. Jika semua koefisien teknologi yang ada dihitung dan hasil-hasil disajikan dalam suatu matriks, maka diperolehlah sebuah matriks teknologi. Jika ditulis secara ringkas dengan notasi matriks, hasil dari matriks transaksi adalah U dan X, masing-masing adalah vektor kolom. Permintaan akhir dan vektor kolom secara keluaran total. I adalah matriks satuan, sedangkan A adalah matriks teknologi yang dibentuk berdasarkan matriks transaksi. Jika matriks I kurang A non singular, yakni jika, maka ia akan mempunyai kebalikan. Dalam hal ini, U sama dengan I minus A, X dapat ditulis menjadi ini berarti bahwa jika matriks A dan vektor U diketahui, maka vektor X dapat dicari secara langsung menurut kaidah perkalian matriks. Dengan kata lain, jika masing-masing koefisien masukan antar sektor dan permintaan akhir untuk setiap sektor diketahui datanya, maka dapatlah dihitung keluaran total dari tiap masing-masing sektor. Lebih lanjut, dengan dapat dihitungnya keluaran total sektoral, akan dapat pula dihitung keluaran total nasional, GPD atau GNP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh perkenalkan, saya Fadil Anugrahananda dengan NIM 191015 akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya.
Yang ketiga ada dalam bidang kriptografi, di mana dalam dunia spionase dan maupun militer, pesan-pesan yang dikirim ini sudah yang seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia. Hanya penerima sajalah yang memiliki kuncinya sehingga dapat membuka sandi itu. Nah, tulisan rahasia semacam ini biasanya disebut kriptogram. Nah, seandainya pesan tersebut jatuh ke tangan lawan, rahasia akan tetap terjamin jika lawan gagal mendapatkan kuncinya atau membobolnya. Oleh sebab itu, semakin rumit kriptogram, maka akan semakin sulit untuk dibobol. Nah, pemakaian bilangan sebagai pengganti abjad kerap dijumpai dalam kriptografi, di mana salah satu cara penggunaannya adalah dalam bentuk matriks. Mengapa matriks? Karena matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga pendidikan terhadap kunci sandinya yang juga berbentuk matriks akan sangat mustahil dilakukan. Nah, ini ada beberapa contoh pesan dalam bentuk matriks S yang akan dikirimkan oleh suatu markas besar angkatan bersenjata kepada pasukannya di garis depan. Seperti ini. Nah, panglima atau pemimpinnya, pemimpin pasukan di garis depan memiliki kunci sandinya yang berupa matriks K di bawah ini. Nah, begitu diterima, pesan itu langsung diterjemahkan dengan mengalihkannya dengan matriks kunci. Tentu saja perkalian dengan matriks K ini harus dilakukan dari belakang karena matriks S berkode 5 dan 3, sedangkan K berkode 3 dan 3. Hasil kalinya adalah matriks seperti berikut ini. Konversi bilangan ke abjad ini juga menggunakan cara yang sederhana sekali, yaitu angka 1 sama dengan A sampai 6 sama dengan Z, tetapi masih menggunakan apa yang disebut dengan modulus 29. Bilangan 47 pada baris 1 kolom 3 harus dikurangi 29 dulu sebelum dikonversikan ke abjad. Semua bilangan yang tidak berada dalam range 1 sampai 26 harus ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 29. Dari konteks kalimatnya, dua bilangan terakhir itu tidak perlu dikonversikan. Lagi pula bilangan 0 memang tidak dapat dikonversikan, jadi pesan dari markas besar berbunyi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pesan abjad dari matriks P diubah ke dalam matriks S sebelum dikirimkan. Tentu saja ini berlaku pada operasi matriks. P dikali K inverse, seperti ini rumusnya. Lalu matriks K ada inverse matriks K. Matriks inilah yang dipakai si pengirim untuk membuat kriptogramnya. Jadi K dan K inverse adalah sepasang matriks kunci yang memang diberikan kepada mereka yang berhak. Dengan mudah Anda dapat mencari K yang satunya. Perkalian biasa antara P dan K inverse ini terus akan menghasilkan bilangan yang besar-besar pada matriks hasil perkaliannya. Nah, ini ada semua bilangan pada P yang lebih besar daripada A15 terlebih dulu. Kurangi dengan 29, P menjadi P lalu selanjutnya pada nomor 4, dalam bidang ilmu kimia, penggunaan matriks dalam ilmu kimia dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Penyelesaian persamaan reaksi secara umum dapat dicari menggunakan inverse matriks, sehingga dapat dirancang reaksi kimia yang terdiri dari reaktan dan produk sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan reaksi dapat ditulis menggunakan entry inverse matriks pada kolom terakhir. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambah satu baris terakhir matriks identitas untuk mendapatkan matriks bujur sangkar. Contohnya seperti ini. Pada ilmu kimia, inverse matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Sebagai contoh, apabila gas C12 dicampur dengan gas H2 dalam suatu wadah akan terbentuk gas HCI.
Lalu bagaimana persamaannya? Untuk menentukan persamaan reaksi yang benar dapat ditulis sebagai berikut, seperti ini. Dari persamaan reaksi yang tidak seimbang itu di antara produk dan reaktan dapat ditulis dalam bentuk tabel sesuai dengan komponennya, seperti ini. Nah, dari tabel ini dapat ditarik matriks dapat dituliskan seperti di bawah ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan reaksi harus dicari inverse matriks tersebut dengan cara substitusi Gauss. Nah, nanti outputnya seperti ini. Nah, entry matrix inverse pada kolom paling kanan adalah koefisien dari reaksi yang dimaksudkan, artinya seperti ini, minus setengah untuk CI2 nya dan minus setengah untuk H2, 1 untuk HCI nya. Jika dituliskan secara matematika seperti ini dan ditulis secara kimia seperti ini. Lalu yang kelima ada dalam dunia pendidikan, matriks juga berfungsi atau berguna untuk mempermudah mengerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data-data tabel ya dalam dunia pendidikan pada umumnya, contohnya seperti pembuatan jurnal, pembuatan raport dan lain-lain. Lalu yang keenam ada dalam bidang algoritmik yang matriks yang digunakan untuk menyimpan informasi cirinya ditentukan oleh dua komponen yang nantinya diterjemahkan dalam baris dan kolom dan diakses langsung. Contoh merepresentasikan sel pada sebuah spreadsheet, merepresentasikan ruangan pada sebuah gedung bertingkat. Yang ketujuh ada dalam bidang ilmu fisika dan matriks yang digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Nah, apabila diketahui suatu rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Yang kedelapan dalam bidang ilmu biologi, salah satu masalah biologi yang dapat diselesaikan dengan matriks adalah masalah genetika. Genetika salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hereditas, yaitu penurunan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam bidang biologi muncul suatu permasalahan yaitu ingin mengetahui suatu individu yang unggul dari beberapa generasi yang melakukan persilangan secara kontinu terhadap individu tersebut. Jika dilakukan secara konvensional sangat merugikan karena waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi jika spesiesnya tergolong langka dan mahal. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan analisis diagonalisasi matriks berdasarkan peluang dari genotip induk suatu spesies. Matriks yang digunakan biasanya berasal dari tabel peluang genotip induknya. Untuk menyelesaikan masalah genetika ini dapat menggunakan nilai dan vektor eigen, serta diagonalisasi matriks dan limit untuk mengetahui sifat yang muncul pada individu di dalam suatu generasi. Adapun rumus yang akan digunakan dalam penyelidikan pewarisan genotip ini adalah D sama dengan P inverse. D merupakan diagonalisasi matriks, sedangkan A adalah matriks yang diperoleh dari tabel peluang persilangan hybrid. P merupakan matriks yang terbentuk dari faktor eigen matriks A, dan P inverse adalah matriks inverse atau balikan dari matriks P. Lalu penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem persamaan linear berdasarkan tabel genotip persilangan. Berdasarkan tabel yang akan terbentuk, peneliti dapat mengetahui sifat individu pada generasi ke N dengan cara analisis diagonalisasi matriks. Yang kesembilan dalam bidang teknologi informasi, matriks digunakan untuk memetakan sistem atau teknologi informasi. Ini juga dikenal dengan nama matriks McFarlane. Yang ke-10 ada dalam bidang representasi gambar. Agar sebuah gambar bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah ke dalam bentuk digital ke matriks. Energi cahaya yang berbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor. Proses ini juga disebut dengan sampling. Besaran tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak. Nah, sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak-petak berupa matriks. Nilai pembacaan tegangan listrik pada masing-masing sensor menggambarkan nilai intensitas cahaya pada setiap piksel. Jumlah sensor yang digunakan akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan.
Setelah proses ini selesai dilakukan, kita akan mendapatkan nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing sensor. Nilai tegangan ini menggambarkan besaran intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Namun nilai intensitas cahaya ini masih berupa nilai yang kontinu. Oleh karena itu nilai ini diubah menjadi nilai yang bersifat diskrit menggunakan proses kuantisasi grayscale image yang sering digunakan dalam pemrosesan citra. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berupa triple X1, X2, X3. Nah, X1 adalah intensitas warna merah, S2 adalah warna hijau, dan sedangkan X3 adalah warna biru. Sedangkan intensitas masing-masing warna berada dalam rentang 0 sampai 255. Ya, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.